Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Tobit, bab 2, ayat 10 sampai 23. Pada malam sesudah menguburkan jenazah, aku, Tobit, membasuh diri. Lalu aku pergi ke pelataran rumah dan tidur dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertudung karena udara panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku, lalu muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu sampai buta sama sekali. 4 tahun lamanya aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku. 2 tahun lamanya aku dipelihara oleh Ahikar sampai ia pindah ke kota Elumeis. Di masa itu, istriku Hana mulai memborong pekerjaan wanita. Pekerjaan itu pun diantarkannya kepada para pemesan dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Dustrus, diselesaikannya sepotong kain, lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Tetapi setibanya di rumahku, anak kambing itu mengembik. Maka aku memanggil istriku dan bertanya, "Dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya. Sebab kita tidak boleh makan barang curian." Sahut istriku, "Kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upah." Tetapi aku tidak percaya kepada istriku. Maka kusuruh dia mengembalikan anak kambing itu kepada pemiliknya. Karena perkara itu, aku sangat malu karena istriku. Tetapi dia membantah katanya, "Apa gunanya kebajikanmu? Apa faedahnya semua amalmu itu? Lihat saja apa gunanya bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17.
Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan tak pernah gagal. Pada tahun 1990-an, ada satu film anime atau kartun Jepang yang cukup populer. Namanya Ikkyu-san. Menurut kisah, Ikkyu adalah seorang biksu kecil dan cerdas. Suatu kali ia ditantang oleh shogun untuk menangkap seekor harimau. Anehnya, harimau itu ada di dalam lukisan. Ikkyu tak kehilangan akal. Ia kemudian dengan sigap mengambil jaring penangkap dan berkata kepada shogun, "Perintahkan anak buahmu untuk mengeluarkan harimau itu dari lukisan, kemudian akan kutangkap." Tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi dan shogun mengaku kalah. Ikkyu adalah salah satu tokoh imajiner tentang kebijaksanaan. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi ingin menjerat Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang sebenarnya sangat politis. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Jika Tuhan Yesus menjawab ya, maka ia akan dinarasikan sebagai antek penjajah Romawi. Jika Tuhan Yesus menjawab tidak, maka ia akan disebut sebagai pemberontak terhadap kekaisaran. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa itu adalah jebakan belaka. Dengan cerdas dan tegas ia menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Maka, sebagaimana catatan penulis Injil, mereka sangat heran mendengar dia. Dan kita tahu, mereka heran karena mendengarkan kebijaksanaan yang ada padanya. Saudaraku terkasih, hidup ini penuh dengan cobaan.
Dan tak jarang cobaan itu datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang mereka hanya iseng, namun tak jarang juga ada yang ingin membuat kita celaka. Karena itu, setiap hari dan setiap saat kita membutuhkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat berasal dari kata hakim yang artinya bijaksana. Dan dari pemazmur hari ini, kita tahu bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, sangat suka pada perintah-perintahnya, ia tidak takut dan gentar, dan suka berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Semoga kita berakar dalam iman, bertumbuh dalam kebijaksanaan. Semoga demikian. Amin.